Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Asmi Siregar. Saya akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, sebagai indikator perbandingan kinerja antar kerja. Yang kedua, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan. Yang ketiga, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kelima, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang keenam, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kedelapan, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP, yaitu produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP, yaitu produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Yang ketiga, pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keempat ada pendapatan perseorangan atau PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Yang kelima, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan dan investasi. Klasifikasi perekonomian Indonesia. Yang pertama ada sektor primer, yaitu sektor yang mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, sandang, papan, dan pangan. Yang kedua ada sektor sekunder, yaitu sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari, meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok. Yang ketiga ada sektor tersier, yaitu sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.